Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Fitiruswandi dengan NIM akhir 012 dari kelas KA 23. Pada presentasi ini, saya akan membahas mengenai perencanaan manajemen keselamatan kerja laboratorium kimia anorganik sebagai upaya meningkatkan keamanan, efisiensi, dan keberlanjutan kegiatan praktikum. Untuk latar belakangnya sendiri adalah laboratorium kimia anorganik berperan penting dalam pembelajaran berbasis praktikum dan penelitian. Melalui kegiatan laboratorium, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis dan sikap kerja ilmiah. Oleh karena itu, laboratorium harus dikelola secara aman dan tertata. Untuk kegiatan di laboratorium kimia anorganik itu memiliki tingkat resiko yang cukup tinggi karena melibatkan asam kuat, oksidator, logam reaktif, serta gas yang mudah terbakar. Jika tidak dikelola dengan baik, maka kondisi ini dapat meningkatkan potensi kecelakaan kerja. Jumlah pengguna laboratorium juga meningkat dari yang tadinya 2 kelas menjadi 5 kelas dengan total 160 mahasiswa. Peningkatan ini berdampak pada kepadatan ruang, intensitas penggunaan alat dan bahan, serta kompleksitas pengelolaan keselamatan. Untuk rumusan masalahnya sendiri adalah bagaimana kebutuhan laboratorium kimia anorganik yang sesuai dengan peningkatan jumlah mahasiswa dan jenis kegiatan praktikum. Yang kedua, bagaimana perencanaan manajemen keselamatan kerja yang efektif dan terintegrasi di laboratorium kimia anorganik. Yang ketiga, apa saja potensi bahaya dan tingkat resiko pada aktivitas praktikum kimia anorganik. Yang keempat, bagaimana penerapan job safety analysis pada kegiatan praktikum di laboratorium kimia anorganik. Yang kelima, bagaimana prosedur pembuatan larutan kimia yang tepat dan sesuai dengan prinsip K3. Untuk tujuannya sendiri adalah untuk mengetahui kebutuhan laboratorium kimia anorganik yang sesuai dengan peningkatan jumlah mahasiswa dan jenis kegiatan praktikum. Yang kedua, untuk mengetahui perencanaan manajemen keselamatan kerja yang efektif dan terintegrasi di laboratorium kimia anorganik. Yang ketiga, untuk mengetahui potensi bahaya dan tingkat resiko pada aktivitas praktikum kimia anorganik. Yang keempat, untuk mengetahui penerapan job safety analysis pada kegiatan praktikum di laboratorium kimia anorganik. Yang kelima, untuk mengetahui prosedur pembuatan larutan kimia yang tepat dan sesuai dengan prinsip K3. Kemudian ada aktivitas dan fungsi laboratorium kimia anorganik. Laboratorium kimia anorganik itu digunakan untuk praktikum kimia anorganik dasar. Kemudian ada analisis ion anorganik, reaksi logam dan non-logam, pembentukan gas, serta analisis kimia lingkungan. Selain itu juga, laboratorium juga dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian mahasiswa akhir maupun dosen. Fungsi dari laboratorium itu tidak hanya terbatas sebagai tempat pelaksanaan percobaan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan budaya kerja ilmiah yang menjunjung tinggi keselamatan, ketelitian, dan juga tanggung jawab. Untuk skala dan intensitas kegiatannya, dalam satu sesi praktikum, laboratorium menampung sekitar 30 hingga 32 mahasiswa yang dibagi dalam kelompok kecil. Intensitas penggunaan mencapai 4 hingga 5 hari per minggu, sehingga diperlukan pengaturan ruang dan fasilitas yang efisien. Kemudian untuk jenis eksperimen dan resikonya, eksperimen yang digunakan itu meliputi pembentukan gas hidrogen, penggunaan asam kuat, oksidator, serta senyawa logam berat. Karakteristik ini itu menyebabkan resiko kebakaran, iritasi, toksisitas, dan pencemaran lingkungan.
Untuk pengguna dan pembagian perannya, pengguna laboratorium itu terdiri dari mahasiswa, dosen, dan juga laboran. Untuk mahasiswa itu sebagai pengguna utama memerlukan pengawasan dari dosen atau dari laboran. Untuk dosen sendiri berperan sebagai penanggung jawab akademik dan juga keselamatan. Sedangkan untuk laboran, tugasnya untuk mengelola alat, bahan, dan juga limbah praktikum atau penelitian. Prinsip manajemen keselamatan. Manajemen keselamatan kerja laboratorium merupakan sistem terintegrasi untuk mencegah kecelakaan dan mengendalikan risiko. Prinsip utamanya meliputi pencegahan, pengendalian risiko sejak sumbernya, dan pembentukan budaya keselamatan. Identifikasi bahaya dan analisis risiko. Identifikasi bahaya dan analisis risiko dilakukan untuk mengenali potensi bahaya serta menilai tingkat risikonya. Hasil analisis ini akan digunakan sebagai dasar penentuan tindakan pengendalian yang sesuai. Untuk identifikasi bahaya kimia dari asam klorida bersifat asam kuat dan dapat menyebabkan iritasi kulit dan mata apabila terjadi kontak secara langsung. Uap hidrogen klorida juga dapat mengiritasi saluran pernafasan, terutama jika digunakan dalam ruang dengan ventilasi yang kurang memadai. Sifat korosif asam klorida menjadi sumber bahaya kimia utama. Kemudian ada kalium iodida. Kalium iodida memiliki potensi bahaya kimia berupa toksisitas terhadap organ sasaran spesifik, khususnya kelenjar tiroid apabila terpapar secara berulang melalui jalur oral. Dalam bentuk padatan kalium iodida relatif stabil, namun tetap memerlukan penanganan yang hati-hati. Kemudian ada hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida merupakan oksidator kuat yang dapat menyebabkan kerusakan mata serius dan iritasi kulit. Bahan ini juga dapat terurai secara eksotermik, menghasilkan panas dan gas sehingga berpotensi memicu reaksi yang tidak terkendali. Kemudian ada serbuk seng. Serbuk seng bereaksi dengan asam menghasilkan gas hidrogen yang mudah terbakar. Selain itu, seng bersifat sangat berbahaya bagi organisme perairan sehingga memerlukan pengelolaan limbah yang ketat. Ada barium klorida. Barium klorida bahaya utamanya itu berasal dari sifat toksisitas akut ion barium yang mudah larut dan cepat diserap oleh tubuh. Barium klorida bersifat toksik jika tertelan, berbahaya jika terhirup, serta menyebabkan iritasi serius pada mata. Paparan oral maupun inhalasi dapat menyebabkan gangguan elektrolit tubuh akibat penghambatan kanal kalium oleh ion Ba2+. Lalu ada identifikasi bahaya fisiknya. Untuk asam sulfat, bahaya fisik yang muncul itu ada saat di pemindahan dan pencampuran larutan. Percikan larutan akibat kesalahan penanganan dapat menyebabkan cedera pada kulit dan mata. Selain itu, tumpahan larutan asam di area kerja dapat menyebabkan permukaan menjadi licin dan meningkatkan resiko. Kemudian ada asam klorida. Bahaya fisik asam klorida itu berasal dari resiko tumpahan atau percikan saat pengenceran atau pemindahan larutan, maaf. Selain itu, penggunaan alat gelas yang tidak sesuai dapat meningkatkan resiko pecahnya peralatan akibat kesalahan penanganan. Kemudian ada kalium iodida. Bahaya fisik oleh kalium iodida ini muncul dalam bentuk debu saat penimbangan bahan padat. Debu tersebut berpotensi terhirup apabila tidak dilakukan dengan teknik penimbangan yang benar. Kemudian ada hidrogen peroksida. Asal utama bahaya fisiknya adalah percikan larutan saat pemindahan serta kemungkinan peningkatan tekanan dalam wadah tertutup akibat dekomposisi hidrogen peroksida. Kemudian ada serbuk seng, biofisiknya dari debu yang mudah terdispersi di udara dan dapat meningkatkan resiko kebakaran.
Untuk barium klorida, dia mudah membentuk debu sehingga meningkatkan resiko inhalasi jika ventilasi tidak memadai. Kemudian untuk tumpahannya dapat menyebabkan paparan langsung pada kulit dan mata, serta meningkatkan potensi kontaminasi permukaan kerja. Untuk bahaya biologisnya sendiri, asam sulfat tidak mengandung agen biologis, sehingga tidak menimbulkan bahaya biologis secara langsung. Namun, bahaya biologis ini dapat terjadi apabila permukaan kerja atau peralatan yang terkontaminasi asam tidak dibersihkan dengan baik. Untuk asam klorida juga sama, tidak mengandung agen biologis, namun bahaya biologisnya juga dapat terjadi akibat kontaminasi permukaan kerja yang tidak dibersihkan, sehingga dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Untuk kalium iodida, bahaya biologisnya tidak langsung dapat terjadi apabila dia tertelan akibat praktik yang tidak higienis, seperti tidak mencuci tangan setelah penembangan bahan. Kemudian ada hidrogen peroksida. Tidak terdapat bahaya biologis secara langsung, namun iritasi jaringan tetap dapat terjadi sebagai dampak kimia dari bahan ini. Kemudian serbuk seng, bahaya biologis langsung tidak ada, namun dampak lingkungan akibat pembuangan limbah seng dapat dikategorikan sebagai bahaya biologis tidak langsung. Untuk barium klorida, paparannya dapat menyebabkan gangguan fisiologis serius, termasuk kejang otot, gangguan pernafasan, aritmia jantung, dan dalam kasus berat dapat berujung pada kegagalan sirkulasi. Kemudian ada analisis resiko metode FMEA. Untuk asam sulfat, potensi kegagalan utama dalam penggunaan asam sulfat adalah tumpahan atau percikan larutan. Dampak kegagalan tergolong rendah hingga tinggi karena dapat menyebabkan iritasi atau luka bakar ringan. Risiko ini dapat dikendalikan melalui penggunaan APD lengkap, penanganan larutan secara perlahan, serta penerapan prosedur kerja sesuai MSDS. Untuk asam klorida, potensi potensi kegagalan utama adalah paparan larutan asam klorida ke kulit atau mata. Dampak kegagalan bersifat ringan hingga sedang, dengan kemungkinan kejadian rendah dan tingkat deteksinya tinggi. Risiko dikendalikan dengan penggunaan APD, bekerja dalam volume kecil, serta memastikan ventilasi yang baik. Untuk kalium iodida, kegagalan utamanya adalah terhirupnya debu atau tertelannya kalium iodida. Dampak bersifat sedang dan cenderung kronis, risiko dikendalikan dengan penimbangan hati-hati, penggunaan masker, serta penerapan kebiasaan kerja laboratorium yang baik. Untuk hidrogen peroksida, kegagalannya berupa percikan larutan ke mata, memiliki dampak tinggi meskipun kemungkinan kejadiannya relatif rendah. Risiko dikendalikan dengan penggunaan pelindung mata, penanganan perlahan, dan penyimpanan sesuai MSDS. Untuk serbuk seng, pembentukan gas hidrogen dan penyebaran debu merupakan kegagalan dengan dampak yang tinggi. Risiko dikendalikan melalui ventilasi, baik menjauhkan sumber api dan pengolahan limbah sesuai prosedur. Untuk barium klorida, kegagalannya berupa tidak digunakannya alat pelindung diri memiliki tingkat keparahan tinggi karena dapat menyebabkan paparan langsung terhadap barium klorida. Kejadiannya dinilai sedang apabila patuhan terhadap SOP rendah, sehingga menghasilkan tingkat risiko yang tinggi. Kegagalan lain itu adalah penanganan barium klorida di luar lemari asam yang meningkatkan risiko inhalasi debu dengan dampak kesehatannya serius. Kemudian ini adalah JSA dari praktikum pembuatan gas hidrogen. Seperti ini untuk tahap-tahapan aktivitasnya dan juga potensi bahaya dan tindakan pengendaliannya.
Lalu ini untuk CSA praktikum penentuan sulfat, sama seperti yang pembuatan gas hidrogen tadi, ada tahapan aktivitas, potensi bahaya, dan juga tindakan pengendaliannya. Untuk CSA sendiri atau Job Safety Analysis itu digunakan untuk mengidentifikasi bahaya pada setiap langkah kerja praktikum. CSA ini membantu menentukan tindakan pengendalian risiko secara spesifik dan aplikatif. Kemudian ada PKS dan penanganan limbah. Prosedur kerja standar penanganan bahan kimia itu mencakup penyimpanan, penggunaan, serta penanganan tumpahan dan kondisi darurat. PKS disusun berdasarkan karakteristik bahan kimia yang digunakan. PKS pembuatan larutan itu mengatur perhitungan konsentrasi, urutan pencampuran, penggunaan alat pelindungan diri, serta pelabelan larutan untuk meminimalkan kesalahan dan resiko kerja. Untuk pengelolaan limbah B3, limbah B3 itu dikelola berdasarkan jenisnya. Limbah asam itu dinetralkan terlebih dahulu sebelum dibuang, sedangkan untuk limbah logam berat itu dikumpulkan dalam wadah khusus untuk mencegah pencemaran lingkungan. Kemudian ada pembuatan larutan. Untuk praktikumnya di sini saya mengambil praktikum pembuatan gas hidrogen dan satunya adalah praktikum penentuan sulfat. Untuk prosedur praktikum pembuatan gas hidrogen sendiri, yang pertama ke dalam sebuah cawan porselen, masukkan beberapa potong kalsium dan siramlah dengan air suling. Kedua, ke dalam cawan porselen yang berisi sedikit air suling, masukkan sesendok kecil serbuk magnesium. Kemudian panaskan di atas nyala bunsen kecil. Periksa larutannya dengan larutan PP. Ketiga, ke dalam sebuah tabung reaksi, masukkan berturut-turut kapas kaca yang sedikit basah, kapas kaca kering, lalu serbuk sen kira-kira 0,02 gram, dan terakhir kapas kering. Tutuplah tabung reaksi dengan karet penutup yang berlubang bagian tengahnya. Peganglah tabung tersebut dengan penjepit kayu secara mendatar, lalu panaskan bagian yang berisi seng di atas nyala bunsen dan sesekali pada kapas kaca basah. Ujilah gas yang keluar dengan nyala api. Yang keempat, isilah tabung reaksi berpipa samping dengan beberapa logam seng dan pasang selang yang dihubungkan dengan penampung gelas ukur yang diletakkan terbalik dalam air. Tambahkan larutan asam klorida 4M secukupnya untuk terjadi reaksi. Lalu tutup dengan karet penutup. Gas yang terkumpul diuji dengan nyala api. Kemudian tambahkan beberapa tetes larutan hidrogen peroksida 3% ke dalam tabung reaksi yang berisi sekitar 1 mili Ki dan sedikit larutan amilum. Dan amati apa yang terjadi. Jadi berdasarkan prosedur praktikum, setiap kelompok itu hanya membutuhkan kurang lebih 2 mili HCl 4 molar. Dengan asumsi terdapat 40 kelompok dengan total 160 mahasiswa, jadi total volume yang dibutuhkan itu adalah 80 mili. Namun untuk meminimalisir adanya kesalahan pemipetan atau tumpahan, maka larutan HCl 4 molar dibuat menjadi 150 mili. Untuk perhitungannya, kadar HCl pekat diketahui 37%, massa jenisnya 1,19 gram per mol, dan MR-nya 36,5 gram per mol. Untuk massa HCl dalam 1 liter larutan pekat, itu dapat diketahui dengan rumus massa jenis dikali volume yang didapatkan hasil 1190 gram. Kemudian untuk massa HCl murni dalam larutan 1 liter itu dapat
diketahui dari rumus 37% dikali 101,19 gram per mili dikali 1000 mili yang menghasilkan 440,3 gram. Untuk jumlah mol HCl dalam 1 liter dapat diketahui dari rumus massa dibagi mR yang menghasilkan 12,06 mol. Untuk membuat 150 mili HCl itu dilakukan dengan perhitungan rumus pengenceran M1 kali V1 sama dengan M2 dikali V2 yang menemukan V1-nya sama dengan 50 mili. Jadi untuk membuat 150 mili larutan HCl 4 molar itu dibutuhkan 50 mili HCl pekat yang diencerkan dengan menggunakan labu ukur. Mohon maaf ini ada kesalahan pengetikan. Labu ukur yang digunakan adalah 150 mili dengan pelarutnya Aquades. Untuk prosedur pembuatan larutan HCl 4 molar, itu yang pertama tentu saja memakai APD lengkap, yaitu jas lab, masker, sarung tangan, dan juga sepatu tertutup. Kemudian pembuatan larutan HCl dilakukan di lemari asam. Larutan HCl 37% diambil dengan menggunakan pipet tetes secara hati-hati dan dituang pada gelas ukur sampai 50 mili. Aquades ditambahkan ke dalam labu ukur 150 mili. Larutan HCl 37% yang sudah diukur volumenya dimasukkan ke dalam labu ukur 150 mili yang telah berisi Aquades secara perlahan. Aquades ditambahkan sampai tanda batas. Kemudian dihomogenkan dan larutan HCl diletakkan pada botol polietilen, kemudian diberi label atau etiket seperti yang telah tertera di slide PowerPoint. Kemudian ada pembuatan larutan H2O2 3% untuk praktikum pembuatan gas hidrogen. Berdasarkan prosedur praktikum, setiap kelompok itu hanya membutuhkan sekitar 0,5 mili larutan H2O2 3%. Dengan jumlah 40 kelompok, maka volume larutan yang dibutuhkan adalah 20 mili. Untuk mengantisipasi kehilangan larutan akibat penguapan atau kesalahan pemipetan, larutan H2O2 3% dibuat sebanyak 50 mili. Diketahui konsentrasi H2O2 itu 30%. Untuk konsentrasi larutan yang diinginkan itu 3%. Volume larutan yang dibuat 50 mili. Jadi untuk perhitungan pengencerannya menggunakan rumus pengenceran M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2 yang dihasilkan volume 5 mili. Untuk prosedur pembuatannya masih sama dengan pembuatan HCl, yaitu digunakan ABD lengkap. Kemudian pembuatan larutan dilakukan di area yang berventilasi baik atau bisa dilakukan di lemari asam karena H2O2 itu bersifat oksidator. Kemudian Aquades diambil dan diisi ke dalam labu ukur 50 mili sampai seperempatnya. Diambil 5 mili larutan H2O2 30% menggunakan pipet dan gelas ukur secara hati-hati. Kemudian dituangkan larutan H2O2 ke dalam labu ukur yang telah berisi Aquades secara perlahan saja. Kemudian dihomogenkan dengan cara dibolak-balik secara perlahan. Simpan larutan H2O2 3% dalam botol gelap dan diberi label seperti yang telah tertera di slide PowerPoint. Kemudian selanjutnya ada pembuatan H2SO4 0,1 molar. Berdasarkan prosedur praktikum, setiap kelompok itu membutuhkan sekitar 4,5 mili larutan H2SO4 0,1 molar. Terdapat 40 kelompok, jadi volume yang dibutuhkan adalah 180 mili. Namun untuk mengantisipasi kesalahan pemipetan, tumpahan, serta keterbatasan ketelitian alat ukur, larutan H2SO4 akhirnya dibuat sebanyak 250 mili. Untuk
Konsentrasi H2SO4 pekat adalah 98%. Massa jenisnya 1,84 gram per mol, MR-nya 98 gram per mol. Konsentrasi larutan yang diinginkan 0,1 molar, dan volumenya 250 mili. Jika dibuat menjadi liter jadi 0,25 liter. Penentuan konsentrasi H2SO4 pekat. Massa larutan H2SO4 pekat dalam 1 liter itu dapat diketahui dengan rumus massa jenis dikali volume yang menghasilkan 1840 gram. Kemudian ada massa murni H2SO4 dalam seliter itu diketahui 1803,2 gram. Untuk jumlah mol H2SO4 dalam 1 liter adalah 18,4 mol. Konsentrasinya jadi 8 molar untuk H2SO4 pekat. Untuk perhitungan pengenceran, larutan H2SO4 0,1 molar itu digunakan rumus pengenceran M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2 yang menghasilkan volume 1,39 mili. Untuk prosedur pembuatannya tentu saja digunakan APD lengkap, kemudian pembuatan larutan itu dilakukan di lemari asam karena H2SO4 bersifat korosif. Dimasukkan sekitar 100 mili Aquades ke dalam labu ukur 250 mili. Kemudian H2SO4 itu diukur sebanyak 1,4 mili menggunakan pipet dan juga gelas ukur. Kemudian H2SO4 pekat dituangkan ke dalam labu ukur yang telah berisi Aquades secara perlahan dan bertahap melalui dinding labu ukur. Kemudian ditambahkan kembali Aquades sampai tanda batas 250 mili. Larutan dihomogenkan dengan membolak-balik labu ukur secara perlahan. Larutan disimpan dalam botol polietilen dan diberi label seperti yang telah tertera di slide PowerPoint. Kemudian ada pembuatan larutan KI yang masih tetap digunakan untuk praktikum pembuatan gas hidrogen. Setiap kelompok itu membutuhkan sekitar 1 mili larutan KI, sehingga untuk 40 kelompok dibutuhkan 40 mili. Untuk efisiensi, larutan dibuat sebanyak 100 mili. Konsentrasi KI 0,1 molar, volume larutannya 100 mili. Jika dijadikan ke liter menjadi 0,1 liter, kemudian MRKI-nya 166 gram per mol. Untuk rumus molaritas adalah M sama dengan N per V. Jika dicari N sama dengan M dikali V. Kemudian didapatkan molnya 0,01 mol, untuk masanya 1,66 gram. Jadi dibutuhkan sebanyak 1,66 gram KI untuk 100 mili larutan KI. Pembuatan larutannya gunakan APD lengkap sebelum pembuatan larutan. KI ditimbang sebanyak 166 gram menggunakan neraca analitik dan juga kaca arloji. Kemudian KI ditempatkan pada labu ukur 100 mili, ditambahkan Aquades hingga tanda batas dan dihomogenkan. Disimpan dalam botol gelap dan diberi label seperti yang telah tertera di slide PowerPoint. Kemudian ada praktikum penentuan sulfat. Untuk prosedurnya sendiri, yang pertama adalah ambil 250 mili contoh air dan tambahkan HCl 1:1 sebanyak 10 mili dalam beker gelas 400 mili. Maksud dari HCl 1:1 ini adalah HCl dibanding dengan Aquades. Jika dibutuhkan 10 mili, berarti HCl 5 mili dan Aquadesnya 5 mili. Yang kedua, panaskan sampai tinggal kurang lebih 100 mili.
Kemudian saring dengan Wetman 40 dan cuci dengan Aquades panas. Tampung filtrat pada gelas beker 400 ml, kemudian dididihkan. Tambahkan dengan PaCl 10% panas 20 ml. Panaskan suhu sampai kurang lebih 60 derajat Celcius minimal 3 jam. Saring dengan Wetman 42. Cuci dengan Aquades yang panas. Masukkan ke dalam krus dan pijarkan di dalam furnace 800 sampai 900 derajat Celcius sampai konstan. Timbang residu sebagai BaSO4. Kemudian selanjutnya ada pembuatan larutan BaCl2 10% yang digunakan dalam praktikum penentuan sulfat. Setiap kelompok itu membutuhkan sekitar 5 mili larutan BaCl2 10%. Dengan totalnya 40 kelompok, jadi kebutuhan larutannya 200 mili. Untuk antisipasi adanya kesalahan pemipetan dari mahasiswa, maka larutan dibuat sebanyak 250 mili. Untuk konsentrasi larutannya 10%, volume larutannya 250 mili. Rumus konsentrasi itu massa zat per volume larutan dikali 100. Hasilnya adalah 25 gram. Jadi dibutuhkan 25 gram BaCl2 untuk membuat larutan BaCl2 10%. Untuk prosedurnya, prosedur pembuatan memakai APD lengkap tentu saja, kemudian BaCl2 ditimbang 25 gram menggunakan neraca analitik. Kemudian BaCl2 dilarutkan dalam kurang lebih 150 mili Aquades panas di dalam gelas beker. Diaduk hingga seluruh kristal larut sempurna. Kemudian dipindahkan larutan ke dalam labu ukur 250 mili dan ditambahkan Aquades hingga tanda batasnya. Dihomogenkan dan disimpan dalam botol yang telah diberi label seperti yang telah tertampilkan di slide PowerPoint. Kemudian untuk kesimpulan, perencanaan manajemen keselamatan kerja Laboratorium Kimia Anorganik menunjukkan bahwa peningkatan jumlah mahasiswa itu menuntut pengelolaan laboratorium yang terstruktur dan berbasis keselamatan. Melalui analisis kebutuhan laboratorium, identifikasi bahaya, analisis resiko, serta penerapan job safety analysis, dapat disimpulkan bahwa risiko kecelakaan kerja dapat diminimalkan dengan penerapan prosedur kerja, penggunaan alat pelindung diri, dan pengelolaan limbah B3 yang tepat. Perencanaan pembuatan larutan kimia yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata seluruh kelas juga terbukti meningkatkan efisiensi penggunaan bahan kimia dan mendukung prinsip keselamatan serta keberlanjutan. Dengan demikian, penerapan manajemen keselamatan kerja yang terintegrasi di laboratorium kimia anorganik diharapkan mampu menciptakan lingkungan praktikum yang aman, efisien, dan berkelanjutan, juga mendukung proses pembelajaran dan penelitian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.